begitu pandemi terjadi, ya dana itu belum keluar juga. Ketika dana ini baru keluar sudah tengah tahun ya sudah, ya tiba-tiba diubah, apanya diubah? Boleh digunakan untuk COVID dengan segala petunjuk-petunjuknya. Perubahan gratis saat itu, ya pengguna Quran ini membuat kita bertanya, ini juknis gimana? Mana petunjuknya? Akhirnya di saat proses dana berjalan kita juga sudah menyusun juknisnya. Juknis tidak sekali, beberapa kali kita bertemu dengan ini sudah tanggal berapa nih? Ya, sudah April untuk mendudukan ini. Dan itu tidak semua kali kita bertemu untuk memastikan bagaimana dana ini bisa maksimal. Nah, ketika kita selesai masalah dana ini keluar, ternyata pada saat juknis itu memang peraturan dari Kementerian Keuangan itu tidak boleh lagi dibelanjakan mundur. Tidak boleh mundur. Harus maju, karena waktu cuma berapa bulan tinggal lagi untuk tahap pertama itu. Akhirnya kalau mundur itu yang tidak nyata, kalau ada mutasi yang lucu. Makanya Pak Lula ini tak berani kok. Ya, karena waktu itu kita tidak membayangkan, nah ketika pandemi bulan Maret, April itu, ya kita sana kita tidak membayangkan kalau raguan itu bisa digunakan itu. Ketika pandemi sudah mulai gak kurang, nah baru itu bikin rumah. Nah ketika kita dulu kan ambil belanja apa? Ya kan? Akhirnya punya swadaya bantu kan. Nah, itulah sebabnya kenapa tahap pertama itu sampai sisanya 7 miliar. Ya, 7 miliar. Nah, itu untuk bayar tahap pertama. Nah, kemudian masuk kepada tahap kedua. Nah, belajar kita dari yang tahap pertama itu, kemudian kita susun kembali segala kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan. Karena waktu itu kan pertama dia harus dihabiskan dalam waktu 1 bulan. Itu masalah yang pertama. Karena kalau dana 1 bulan habis, harus 5% lebih sedikit, maka tahap 2 tidak boleh dibayarkan. Kita dilema. Kalau ini dakwah perusahaan cepat-cepat menghabiskannya sesuai dengan 80%, maka tahap 2 tidak bisa. Tapi kalau tahap 2 sudah masuk ke kita, berarti harus kasih nggak boleh atau besar. Ya. Kita terpaksa mengambil hasil seperti itu. Realisasi yang tidak tertiga itu gimana? Ya itu jatuh menjadi sifat ya. Karena memang kita sampaikan penggunanya betul-betul real itu. Ya. Jadi kita tidak boleh pikir, tidak boleh maaf. Jadi memang kalau kenyataannya, walaupun kita sudah berikan menu-menu atau apa saja yang boleh dibeli itu sudah kita tentukan. Nah, kalau misalnya kebutuhan mereka cukup berdana berlebih, tidak masalah, itu akan menjadi sifat. Itu akan masuk ke kasus daerah kembali. Ini Komisi 1 hasil rapat internal dan menyikapi berbagai hal yang ada di lapangan, maka Komisi 1 hari ini bersepakat kita mengadakan rapat kerja dengan seluruh kecamatan di Kota Padang, 11 kecamatan terkait dengan DAU tambahan atau yang disebut dengan BTT untuk masing-masing kecamatan. Nah, saat ini kita lihat bahwa ada serapan beberapa kecamatan yang serapannya sangat sedikit, sangat tipis. Karena mungkin itu yang kita perlu tahu, serapannya seperti itu kenapa. Nah, hari ini terungkap setelah kita berdialog dengan beberapa kecamatan, kita mengundang ke 11 kecamatannya, ada Kabak Pemerintahan, kemudian ada Asisten 1, ada Inspektorat, dan ada Kabak Hukum. Terlihatlah di situ perkembangan bahwa kenapa BTT yang dibagi dalam 3 tahap itu mayoritas tidak tercapai. Pertama adalah karena waktu tahap 1 regulasinya terlambat turun, mungkin karena kondisi waktu itu mendadak, karena ada pandemi mendadak, sehingga baru diturunkan pada bulan Juli. Sebenarnya sudah mendekati kepada tahap 2 untuk pencarian tahap 2, sehingga pada waktu itu beberapa kecamatan mungkin tidak berani, sepanjang juknisnya belum ada yang berani melakukan, ada yang tidak. Nah, yang kemudian di tahap 2 bulan Oktober baru turun, kasih lagi waktunya, sehingga di tahap ketiga banyak kecamatan karena waktunya yang sangat pendek tidak berani melakukan kegiatan, tetapi mungkin kegiatan yang sudah pasti-pasti saja. Nah, realisasi saat ini kita lihat dari 11 kecamatan baru kita bertemu tadi dengan 6 kecamatan, baru hanya dua yang melebihi 60%, 70% ya, lebih 70% penggunaannya. Nah, kita berpesan kepada pemerintah Kota Padang, Kabak Hukum, Asisten,
bahwa kita ambil sikap dari camat yang melakukan kegiatan di atas 90% itu karena kebutuhan di daerahnya. Sepanjang pesan daripada inspektorat dan jajaran penegak hukum bahwa pembiayaan itu jangan fiktif, jangan di markup, terpenuhi sesuai dengan aturan, terpenuhi, maka camat bisa melakukan, dan kita berharap camat tidak terdampak dengan hal-hal yang tidak kita inginkan nantinya dengan dilakukan itu. Nah, mudah-mudahan ke depan kita dapat bersama-sama mengawal lagi kalau ada dana-dana yang memang bisa dilakukan untuk pembangunan dapat digunakan secara maksimal. Nah, insya Allah besok kita akan bertemu dengan 5 kecamatan lagi yang walaupun pada prinsipnya permasalahannya sama, tapi tentu karakteristik kecamatan itu berbeda-beda. Kebutuhan beda. Nah, kebutuhan berbeda dengan jumlah penduduk yang berbeda, tentu lain lagi cara mereka. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita dapat jawaban sehingga kedepannya kita dapat lebih bersama-sama. Untuk Komisi 1 siap nak mendorong Pemko untuk memberi bonus kepada camat-camat yang melebihi dari kinerjanya. Kalau itu kita mungkin kita lihatlah aturan. Sepanjang nanti kalau melanggar aturan kita juga tidak berani dorong. Kalau memang ada aturannya semacam reward seperti itu, kenapa tidak? Kalau peluangnya ada, tidak melanggar aturan, kenapa tidak? Gitu kita lakukan. Karena kan monitoring, evaluasi itu kan perlu. Nah, itu kita lihat nanti perkembangan yang ada. Pada prinsipnya Komisi 1 sepanjang jajaran pemerintah itu melaksanakan tugas pemerintahan itu untuk kegiatan positif, tentu kita berada di belakang.